di sini tuh banyak sekali kopi yang hancur, dan bahkan buah-buahan juga sangat hancur. Contohnya yang disebut terakhir ada kol, juga ada nanas, sama cherry coffee. Kopi Cimbang, Karena nama desanya Desa Cimbang. desanya Desa Cimbang. Kami mau namanya kopi Cimbang juga? iya, karena saya mau mengangkat Nama desa. nama desa. Satu desa terpencil, tidak disentuh masyarakat, satu desa yang sangat tidak pernah disentuh oleh pemerintah khususnya. Bukan kurang tersorot, memang IDT, desa tertinggal awalnya. Dan saya kesini pun pendatang. Saya dari Banyuwangi, Jawa Timur, asal asli. Jadi saya lihat potensinya bagus sekali. Kita coba kita angkat melalui community kopi. Di awal menemukan minuman wine tersebut, itu kan wine identik kata-kata dari Eropa, identik Eropa. Jadi pada saat tahun 2018 saya dapat program dari Badan Nasional Penanggulangan Kebencanaan pada waktu itu, namanya program pasca erupsi, pemulihan ekonomi. Nah, jadi di situ pada masa itu di sini lagi dalam gejolak perekonomian sangat hancur dan turun sekali. Jadi di sini tuh banyak sekali kopi yang hancur, dan bahkan buah-buahan juga sangat hancur. Contohnya yang disebut terakhir ada kol, juga ada nanas, sama cherry coffee. Jadi saya bingung, kopi itu mau pada dijualin kemana? Sedangkan erupsi Sinabung itu lagi menutupin semua sektor pertanian. Jadi saya hanya mencoba-coba aja dengan eksperimen, mencoba bagaimana cherry coffee dengan harga yang sangat minim pada waktu itu, hanya Rp2.000 per kilogram. Cherry coffee pada masa itu. Harga saat ini harga cherry coffee itu Rp5.000. Jadi dari harga Rp2.000, di mindset saya bagaimana cherry yang Rp2.000 bisa di-upgrade dan bisa menghasilkan uang ratusan ribu gitu. Jadi akhirnya saya mengambil suatu kesimpulan, cherry coffee saya melakukan fermentasi. Setelah dilakukan fermentasi, beberapa step by step pelakuannya itu hampir sama dengan minuman-minuman yang lainnya. Contohnya dari cherry coffee bisa menghasilkan namanya minuman kaskara. Tapi kaskara itu harus dijemur dahulu. Setelah dijemur baru diproses. Ternyata dengan hal yang seperti itu, kaskara masih harga di bawah rata-rata. Jadi kita coba dengan wine coffee tapi pakai cherry, melakukan fermentasi dengan anaerob, dibekap. Setelah dari situ kita mengambil ekstraknya. Seusai mengambil ekstraknya, kita lakukan fermentasi kedua. Di bawah tekanan suhu kurang lebih 14 derajat Celcius. Ketika suhu itu kurang lebih 2 sampai angka ke 5 hari, kita naikkan ke suhu di atas rata-rata sampai di 35 derajat Celcius, kan dia kan bekerjanya, ekstraknya kan lebih kuat tuh. Pada umur sebulan kita minum, kita seolah-olah sudah seperti minum wine gitu, wine coffee. Jadi penemuannya itu pada saat itu saya pergi ke Melbourne. Pada saat di Melbourne, beberapa item saya kopi, ada nanas, itu kan UKM semuanya. Saya minum satu demi satu, coba saya blended. Kebetulan ada teman saya dari Yunan pada waktu itu. Di Yunan ada teman-teman, dia bawa UKM minuman yang fermentasi nanas. Pada waktu itu. Nanas ya? Ya, fermentasi nanas. Jadi saya bilang, kalau nanas di Indonesia ini, khususnya di Karu, itu nanas sangat potensial sekali dan berbuah, ya kan? Walaupun berbuahnya tidak seperti yang ada di Jambi ataupun yang ada di daerah lain yang begitu banyak nanasnya.
saya coba memperdayakan bagaimana nanas itu bisa dijual dengan skala besar, istilah kata income-nya juga lebih besar. Nanas harganya kalau nggak salah satu biji itu bisa 5.000 ya. Dan 5.000 nanas, 5.000 per biji nanas itu bisa menghasilkan 20 atau 15 liter. 15 liter, ya. Bisa 15 liter kita nanasnya diekstrak. Setelah itu kita tambahi air fermentasi cherry. Setelah dari situ dengan gula aren kurang lebihnya 15 sampai 30 hari kita fermentasi bisa dapat 20 liter nanas. Dalam per liter kami jual itu di angka 550.000 per liter. Dari 5.000 bisa jadi 550.000. tapi itu per liter. Per liter. Sementara satu nanas tadi bisa 15 20 sampai 20 liter. Iya. Luar biasa. Seperti itu. Jadi kita melakukan dengan inovatif. Nah, jadi ini yang saya minta kepada teman-teman atau rekan-rekan yang sedang melakukan pengabdian masyarakat. Yuk kita melakukan pengabdian masyarakat terhadap masyarakat. Bagaimana perekonomian masyarakat itu bisa lebih baik perekonomiannya. Baik. Terakhir, untuk pengusaha kopi dan penggila kopi yang lain, kira-kira ada nggak tawaran dari Bang Imam sendiri? Kalau seandainya mereka ingin, ya katakanlah ingin mendapatkan pengalaman lagi bagaimana roasting, bagaimana mengenal kopi, biji kopi, itu gimana? Ada nggak programnya? Programnya ada. Kebetulan kami sebagai ketua HKTI Kabupaten Karo, HKTI Kabupaten Karo pada saat ini lagi menggalakkan atau membuat satu program yang kami utamakan terkhusus putra putri ketua atau saudara dari keluarga besar HKTI Sumut. Kami bersedia untuk membuat kelas barista. Pertama, kelas budidaya dari hulu, pasca panen. Setelah di situ barista sama kelas roasting. Roasting itu adalah kita mensangrai, pengelolaan. Jadi dari hulu ke hilir kami sediakan. Di HKTI Kabupaten Karo siap menerima putra putri HKTI Sumut khususnya. Kalau untuk mahasiswa nih? Untuk mahasiswa silakan. Bagi mahasiswa UMSU ataupun mahasiswa yang ada di Sumatera Utara yang mau belajar dari hulu hingga ke hilir, mulai dari biji sampai bisa diminum, silakan hadir di sini ke Desa Cibang. Terima kasih. Kami siap. Mantap. Sekali lagi Bang, terima kasih Bang Imam, luar biasa atas motivasinya. Sekali lagi, salam literasi. Salam literasi.